Lebih susah mana sama AKM? Kalau kata Mas Ade mudah-mudahan nggak banyak hitungan. Nggak Iya, banyak hitungan belum tidak berarti tidak berarti nggak mumet ya Mas Ade ya? berkurang sedikit paling nggak, Bu. Oh berkurang sedikit, oke. Apa ya, sekarang teori akuntansi kalau kita bicara teori, kalau kita dapat soal ujian teori itu rasanya menyenangkan ya, apalagi dalam kondisi yang sekarang ya, karena, kita bisa open book ya. Tapi ternyata enggak juga. Eee, Teori ini kalau saya lebih menyukai AKM karena dia isinya angka-angka yang bisa dijelaskan gitu ya. Teori ini bisa dijelaskan juga, cuman kita ngawang-ngawang ya. Kita membayangkan sesuatu yang tidak ada wujudnya gitu. Jadi, eee, tadi kata siapa, kata Mas Sofian, katanya nanti di teori akuntansi ini katanya obrak-abrik pemahaman kita gitu. Bener nggak sih gitu? Oh, bisa jadi ya gitu, karena kita berbicara sesuatu yang yang ngomong tadi ya, sebenarnya kita bicara behind the scene-nya gitu. Kalau kalau kita kemarin ngomongin AKM itu kan sesuatu yang sudah nyata gitu, sudah praktik di lapangannya memang seperti itu gitu. Jadi kita akan lebih mudah gitu. Gampang kita nyari apa namanya, kalau ada transaksi ini, kita tahu dia untung atau rugi gitu. Itu lebih mudah gitu daripada, membicarakan sesuatu kenapa sih harus catat debit atau kredit gitu. Tadi siapa yang bilang? Kenapa sih harus dicatat debit atau kredit? Atau Mbak Deven nih, lebih-lebih lagi Mbak Deven nih, saya pengen tahu, teori komprehensif ya Mbak Deven ya? Dari yang lama-lama sampai yang Iya, terbaru Bu. gitu, waduh Perkembangannya lebih gimana lebih gitu, Bu? lagi. Lebih komprehensif lagi Mbak Dev. Jadi, eee, idealnya seperti itu ya, nanti sebenarnya, ujung dari teori akuntansi sama kayak yang tadi teman-teman bilang, aduh siapa yang bilang tadi ya, bisa paham teorinya, kemudian bisa paham, celah-celah risetnya, sehingga bisa buat bekal nanti kalau mau bikin skripsi gitu. Sebenarnya arahnya ke sana sih gitu ya. Kita bisa melakukan riset-riset terkait dengan akuntansi gitu kan, kita sudah paham dari sisi, praktiknya gitu ya, kemudian dari dasar teorinya gitu, sehingga kita tahu nih celah-celahnya seperti apa. Karena kan, eee, gap itu kan muncul kalau ada celah ya, ada celah antara teori dengan praktiknya gitu. Sebenarnya itu yang kita cari. Cuman mungkin, teori ini karena agak berkebalikan dengan teori yang biasanya kita pelajari ya. Kalau kita belajar teori makro, teori mikro, teman-teman di tingkat 1 di awal kuliah itu dapat itu dulu gitu ya, dapat teori makro, dapat teori mikro. Baru nanti masuk eee, ke dalamnya gitu, masuk ke bukti nyatanya itu seperti apa sih gitu, masuk ke prakteknya. Akuntansi enggak, akuntansi itu belajarnya dari praktek dulu. Teman-teman kan pengantar, intermediate gitu ya, kemudian AKL gitu, baru masuk ke teorinya. Jadi yang mau diambil sebenarnya dengan praktik seperti itu, behind the scene-nya itu seperti apa sih gitu, kenapa ada praktek seperti itu. Dan, teori yang muncul ini, teori-teori tentang akuntansi ini sebenarnya kan menjadi dasar untuk, praktek itu. Tapi berkembang nih, dua-duanya berkembang. Dari sisi praktek dia berkembang, kemudian teori juga harus menyesuaikan. Jadi, ketika praktek-praktek yang terjadi seperti ini, kalau kita ambil, kita tarik, garis ke atasnya, teori yang menaungi itu apa sih gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin, laporan atau kita mencatat suatu transaksi, ketika kita tidak menemukan dasar di standarnya nggak ada, kemudian, apa namanya, di interpretasi nggak ada, larinya kan kita ke conceptual framework ya. Yang diinginkan dari laporan keuangan ini apa? Oh, misalnya yang diinginkan dari sini, relevance. Oh ya berarti kita mencatat transaksinya sesuai dengan nilai-nilai relevan yang kira-kira bisa kita adapt gitu, gitu.
Nah, nanti teori itu lebih abstrak lagi ya kita ngomonginnya gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi saya disclaimer dulu. Nanti kita akan banyak banyak berdiskusi mungkin ya, gitu. Oke. Semuanya pernah sama saya ya. Baik. Sekarang kelasnya lebih sedikit ya, 26 teman-teman, jadi lebih sedikit. Saya tadi punya RPS di mana ya? Ini sepertinya. Iya, betul. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, kelihatan ya, kecil-kecil. Nah, untuk D4 tim teachingnya ada Deskonya Bu Diah Purwanti, ada saya sama Bu Rahma Aprilia. Ini yang akan kita bahas nanti ya selama 1 semester. Kemudian referensi utamanya menggunakan Godfrey yang edisi 7. Kemudian bukunya Prof. Suwarjono, Teori Akuntansi Perkayasaan Pelaporan Keuangan edisi ke-3 gitu ya. Kemudian yang jadi pendukung adalah konseptual framework-nya IFRS dan kerangka konseptualnya IAI. Ini sebagai pendukung. Kemudian, ini masih sama. Untuk proporsi penilaian masih sama seperti yang tahun lalu. UTS 30, UAS 30, dan aktivitas 40%. Karena aktivitasnya 40% mungkin ya, nanti di perkuliahan ini kita akan lebih banyak berdiskusi ya. Jadi metodenya nanti teman-teman presentasi. Nggak kayak AKM kemarin ya. Kalau AKM kemarin saya yang ngomong ya. Sekarang kita akan lebih banyak berdiskusi gitu. Aktivitas ini ada 4 komponen: kehadiran, sikap perilaku, kuis atau bahas kasus, dan penugasan. Penugasan ini nanti penugasan di akhir semester ya, mengumpulkannya di akhir semester. Ada penugasan, tugas mandiri untuk masing-masing. Bentuknya sebenarnya membuat semacam artikel ilmiah ya, bikin jurnal ya terkait dengan akuntansi ini. Nanti untuk tugasnya menyusul karena masih dalam pembahasan, jadi belum saya upload di GCR. Kemudian apa yang kita bahas? Ya. Ada yang belum di-approve buat join. Ada yang belum di-approve. Satu lagi. Oh iya, Mas Faiz tadi saat udah. Oke. Udah ya. Oke. Kalau ada yang live Zoom kemudian minta masuk lagi, saya dikasih tahu. Kalau di chat kayaknya itu saya nggak kebaca ya. Ada 14 pertemuan kita. Di pertemuan pertama kita akan menggunakan bukunya bukunya Prof. Suwarjono yang chapter 1 sebagian chapter 1. Kemudian ini bicara tentang masih pengantar akuntansi ya, pengantar teorinya. Jadi karakter akuntansinya, kemudian akuntansi itu sebagai apa sih? Sebagai sains, sebagai seni, atau sebagai teknologi gitu ya. Kemudian yang di pertemuan kedua kita akan bicara teori akuntansi itu dari sisi kalau ini semiotika ya. Semiotika tuh simbol-simbolnya, membacanya seperti apa gitu. Kalau ini base-nya dari sasarannya, goals-nya itu apa gitu ya. Jadi ada dua sisi, ada dua pendekatan ya. Yang satu ini kalau goals-nya, sasarannya itu normatif positif gitu.
Kalau pembacaan untuk simbolnya ada pragmatik, sintaktik, semantik gitu ya. Ini masih cerita apa sih namanya? Cerita abstrak tadi ya, seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga kita bicara paradigma epistemologis. Jadi kita bicara tentang penalaran, reasoning. Ini yang kita gunakan adalah bukunya Prof. Suarjono untuk yang chapter 2. Kemudian di pertemuan keempat kita bicara teori regulasi. Jadi kerangka regulasi pelaporan keuangan, strukturnya gitu ya. Kemudian di pertemuan kelima baru kita masuk di measurement gitu ya. Nanti mungkin tadi yang merasa diobrak-abrik mungkin harus apa namanya jadi berbeda mungkin ya karena antara praktik dan teori mungkin harusnya selaras gitu ya. Praktiknya seperti apa, teorinya seperti apa. Tapi tadi kondisinya akuntansi itu praktiknya berkembang, teorinya ikut berkembang gitu. Jadi bukan yang base teori dulu untuk kemudian baru prakteknya gitu. Kalau kayak apa namanya teori eksak gitu ya, teori kekekalan energi misalnya, itu kan ya begitu gitu. Dari awal sampai sekarang ya begitu, yang kita gunakan teori itu gitu. Sama kayak teori di makro gitu ya, di teori-teori makro atau teori supply demand gitu ya, supply demand. Itu kan ya teorinya seperti itu, basic teorinya seperti itu gitu. Nah, di akuntansi itu kadang-kadang apa namanya? Karena perkembangan praktiknya gitu ya. Teorinya juga mengadjust ya, mengambil teori itu kalau dari bahasa Yunani kan bahasanya namanya dari teater. Pokoknya artinya teater lah ya, artinya teater. Teater itu kalau di zaman Yunani dulu kalau teater itu orang melihat dari atas, dari tebing gitu ya, dari atas. Karena dia mengambil dari atas, jadi dia bisa melihat apa yang terjadi di bawah gitu ya, tanpa terpaku hal-hal yang membatasi ruang pandang. Beda ya. Kalau kita berada di bawah sama kita berada di atas itu kan jarak pandangnya berbeda ya. Kalau di bawah kita akan terhalang dengan gedung di depan kita, dengan dengan tanaman, dengan apapun gitu yang ada di depan kita. Tapi kalau di atas kita kan bisa melihat secara keseluruhan. Nah, teori akuntansi itu seperti itu gitu. Jadi prakteknya ada di bawah, kita ngambil ke atasnya gitu. Jadi kadang-kadang makanya itu ketika di bawahnya perkembangan bisnis ya, terutama karena ada perkembangan bisnis sehingga kita butuh butuh regulasi yang baru untuk mengatur treatment dari transaksi bisnis yang baru itu. Nah, regulasi yang baru ini kalau di ilmu eksak gitu kan, itu sebenarnya teorinya bisa merujuk ke mana gitu kan ya. Nah, kalau di akuntansi karena bisnisnya bertumbuh gitu, jadi akhirnya kita juga dari sisi teorinya juga akan menyesuaikan dengan pertumbuhan itu. Tapi basicnya tetap ada, basis teorinya tetap ada gitu. Cuman dalam perjalanannya ada perubahan. Pengukuran, kemudian ini masih pengukuran tapi dari income dan capital ya, capital. Exit price, kemudian value in use gitu ya, current cost. Kemudian yang ketujuh kita bicara conceptual framework. Conceptual framework. Kemudian pertemuan 8 kita bicara aset dari mulai definisi, pengakuan, pengukuran, mungkin bisa sampai di-recognize-nya gitu. 9 kita bicara proprietary dan entity theory gitu. Ini kalau proprietary kita bicara biasanya terkait dengan ekuitas ya, ekuitas. Jadi bagaimana
permodalan ya sebenarnya. Kemudian entity teori itu sebagai sebuah unit entitas. Kemudian 10 kita bicara terkait dengan revenue recognition gitu. Kalau kemarin yang baru revenue itu kita menggunakan contract with customer gitu. Itu teorinya apa sih yang digunakan gitu? Kenapa menggunakan contract with customer? Kemudian 11 kita bicara expense. Kemudian di 12 kita bicara teori akuntansi positif gitu ya. Positif accounting theory. Di 13 ini melanjutkan masuk di agensi teori ya. Ada contracting teori, agensi teori, signaling gitu ya. Ini biasanya yang banyak digunakan untuk apa namanya? Untuk riset-riset ya. Agensi teori, signaling teori. Kemudian di pertemuan terakhir kita bicara terkait dengan BAR ini. Isu-isu fair value, sustainability, accounting ini di perkuliahan terakhir. Gitu. Ini 14 pertemuan yang akan kita bahas. Nah, tadi untuk perkuliahan TA ini nanti teman-teman akan melakukan presentasi ya, agar lebih banyak diskusi saja sih gitu. Karena kalau disampaikan satu arah gitu ya, ini kayak cerita pengantar tidur ya, karena abstrak gitu, jadi kemungkinan untuk terlena itu sangat besar gitu. Ini ngomongin apa sih, lama-lama nggak ngerti juga nih gitu. Jadi harapannya sih kalau kita berdiskusi ya, kita punya celah-celah yang bisa kita konfirmasikan gitu. Jadi kita sama-sama baca ya, teman-teman baca, saya baca, teman-teman yang lain baca gitu. Jadi ketika nanti ada yang presentasi, pemahaman saya, pemahaman teman-teman yang presentasi, pemahaman teman-teman yang mendengarkan itu mungkin bisa jadi berbeda-beda gitu. Karena kan tadi abstrak kalau kita bilang itu gajah itu seperti apa? Oh, gajah itu kecil karena dia pegang ekornya misalnya. Oh, gajah itu besar kan dia pegang badannya misalnya gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bisa mendapatkan kesepakatan yang solid gitu ya ketika kita berdiskusi gitu. Gitu mungkin ya. Nah, ini ada 14 pertemuan gitu ya, ada 14 pertemuan. Harapan saya sih kita bisa berdiskusi atau teman-teman bisa presentasi di 12 pertemuan. Jadi pertemuan 1 dan 2 ini karena cerita-cerita aja gitu ya, cerita-cerita aja nanti bisa saya gitu. Ini cenderung tidak ada perbedaan kalau di bab 1 dan 2 itu. Nanti saya mengantarkan diskusi saja. Nah, untuk pertemuan 3 sampai 14, saya berharap teman-teman bisa presentasi dan kita diskusi bersama gitu. Nah, presentasi ini mau individu atau kelompok? Individu boleh, nanti di split materinya gitu. Kelompok aja, Bu. Kelompok aja, oke. Biar ada temennya ya. Baik. Ada 12 pertemuan gitu ya. Kita berberapa? 26 ya? 26. 26 mau dibagi berapa kelompok? 26. Mau ada berapa kelompok? Mau ada berapa kelompok? Atau gini deh, teman-teman mau maju 1 kali atau mau maju 2 kali? Sepertinya lebih baik 1 kali saja, Bu. 8 kelompok mungkin, Bu, atau kalau 8 kelompok, 1 kelompok isinya 3.
3 Sisa, atau 2. Kalau 3, 3 4 atau ya? 4. Heeh. Ya, 3 atau 4. 3 atau 4? 3 atau 4, gitu. Kalau 1 kali maju, berarti kalau 8 masih ada sisa 4 ya? Nah, yang sisa 4 ini mau volunteer atau, saya acak aja? Sama aja ya, harus ada juga. Pilihannya tetap harus maju. Cuman maju 1 kali atau maju 2 kali. Gimana? 8 maju ya semuanya. Ada sisa 4 pertemuan. 4 pertemuan ini mau gimana? Mau ditentukan teman-teman yang maju atau saya yang menentukan? Atau volunteer? Atau mungkin ada usul yang lain, Bu, dari yang lain, Bu? Oh, yang lain. Atau mungkin karena 12 pertemuan jadi dibuat 12 kelompok mungkin, Bu, ya? Jadi 2 dan 3 anggotanya. 12 kelompok, 2 dan 3. Ya, Oh, jadi gitu. masing-masing satu bahan itu dipresentasikan oleh satu kelompok. Jadi kelompoknya bisa tag team gitu antara 2. Tapi usul aja sih. Isinya 2 atau 3 gitu ya? Oke. Iya. Baik, dari Mas Ade begitu. Jadi 12 kelompok, isinya 2 atau 3 gitu. Atau mau 8 kelompok tapi nanti ada 4 kelompok yang maju 2 kali gitu ya, yang maju 2 kali. Ada yang lain? Atau kalau enggak 6 kelompok, Bu, jadi sama-sama 2 kali maju gitu, Bu. 6 kelompok, jadi sama-sama maju 2 kali gitu ya, biar rata gitu ya. Iya, Bu. Ada yang kalau tadi 8, 4, ada 4 yang maju 2 kali berarti iri dong yang lain ya, karena dapat aktivitasnya lebih banyak yang maju 2 kali gitu. Itu volunteer sih. Oke, gimana? Terserah, saya serahkan ke teman-teman. Kalau 6 kelompok berarti satu kelompok isinya antara 4 atau 5 ya? Iya. 4 ada 2 kelompoknya ada yang 5 gitu. Dan nanti maju 2 kali ya? Maju 2 kali. Sebelum dan ya maju 2 kali lah intinya. Nah, pertama 5 sama 7. 12. Ayo, disepakati. Yang mana? Saya ikut Tifah, Bu. Ikut Tifah, oke. Saya juga sama, Bu. Saya Oke. ikut Mbak Tifah juga, Bu. Ya, asik. Izin ikut Mbak Tifah juga, Bu. Ya. Saya ikut PJ aja, Bu. Iya. Oke, baik. Kesepakatan berarti ya. Oke, berarti 6 kelompok ya. 6 kelompok. Nanti teman-teman punya kesempatan untuk maju 2 kali berarti ya. Nah, tadinya saya pengen ada kelompok yang presentasi, ada kelompok yang apa namanya? Yang Men-challenge, Bu. ya yang men-challenge, betul. Yang men-challenge. Teman-teman prefer yang mana? Mau ada kelompok yang men-challenge atau kita biarkan diskusinya? Diskusi kan sebenarnya di challenge juga ya, Bu? Iya nggak sih, Bu? Iya sih, gitu. Iya sih, iya. Cuman kalau diskusinya apa namanya tidak ter-challenge, maksudnya kalau diskusinya itu dibiarkan gitu, maksudnya tidak ada kelompok yang men-challenge itu biasanya cenderung apa ya, cenderung kurang menantang lah ya gitu. Maksudnya bagi yang ikut diskusi gitu, kalau nggak ngerti aja nanya gitu, atau yang kalau berbeda pendapat aja nanya gitu. Tapi kalau ada kelompok yang men-challenge itu ada adrenalinnya sendiri tuh untuk harus berbeda dengan kelompok yang presentasi gitu. Itu ada adrenalinnya sendiri gitu. Jadi kita bisa apa sih namanya, bisa melihat dari sisi gitu ya. Walaupun saya sebenarnya setuju dengan kelompok yang presentasi, tapi saya ditugaskan untuk tidak setuju dengan kelompok yang presentasi gitu. Jadi itu ada adrenalinnya sendiri gitu. Saya serahkan ke teman-teman. Mana yang lebih nyaman bagi teman-teman? Yuk. Challenge gitu jadi kayak debat gitu ya, Bu ya? Kayak English debate gitu kan, ada pro ada kontra gitu ya, Bu, konsepnya jadi.
Ya, debat tapi mungkin ini sebenarnya gini sih, kalau challenge itu tadi hanya untuk melihat dari sisi yang lain saja gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mendengarkan saja dari satu sisi itu, kita kan hanya akan apa namanya paham tidak paham atau mungkin ada juga yang tidak setuju gitu, tidak setuju. Tapi tidak setujunya ya memang karena murni berarti kita paham dan tidak setuju gitu kan ya. Tapi kalau challenge tadi gitu ya, ini memang jadi bad guy-nya sih ya, bad guy-nya. Jadi dia nggak salah apa-apa, tapi pokoknya kamu salah aja gitu. Jadi gimana sih kalau dipandangnya dengan sisi yang lain gitu, gitu. Izin Bu, Gitu sih. kalau menurut saya nanti dibuat boleh ada kelompok, maksudnya misalkan ada 6 kelompok, maka kelompok satu yang presenter, nanti misalkan kelompok 6 urutannya dari kelompok 6 misalkan nanti yang kelompok yang mengajukan pertanyaan di awal. Menurut saya sih itu lebih baik karena pertanyaan kan sebenarnya juga bermacam-macam. Bisa pertanyaan karena memang ada hal yang tidak jelas, atau teman-teman dari kelompok yang tadi yang bertanya itu bisa juga konfirmatori teorinya kan, yang tadi Ibu bilang tidak setuju gitu, men-challenge gitu. Jadi saya rasa untuk itunya dibuat pertanyaan pertama boleh dari kelompok yang memang ada wajib untuk bertanya. Jadi ada yang tadi ya apa namanya challenger-nya. Tapi nanti untuk diskusinya dibiarkan berlangsung apa adanya aja Bu. Jadi pertanyaan pertama dari kelompok yang wajib. Nanti selanjutnya bisa jadi pertanyaan tersebut menimbulkan pertanyaan lain di teman-teman yang lain gitu. Jadi tidak diskusinya bukan hanya di 2 kelompok saja, tapi satu kelas gitu, berpartisipasi untuk menghindari diskusi yang tidak ada, misalkan menghindari diskusi yang tidak ada challenge, maka ada satu kelompok itu untuk membuka saja. Terus, ya, terima kasih. Oke, baik Mas Ade, terima kasih masukannya. Begitu teman-teman, bagaimana? Ada usulan dari Mas Ade, jadi ada challenge, tapi porsinya bukan di challenge semua, jadi diskusinya ya tetap ngalir gitu. Tapi ada mandatorinya nih, si grup yang challenge nih dia dimandatori untuk membuat pertanyaan gitu atas diskusi, atas presentasi itu gitu. Gitu. Bagaimana teman-teman? Boleh Bu. Oke, boleh. Boleh, kalau Mbak Tifa udah bilang boleh, yang lain tuh pasti boleh. Ikut Tifa Bu. Ikut Tifa ya. Oke, Mbak Tifa deh pokoknya forever. Jadi gitu ya, boleh ya tadi berarti diskusinya nanti ada satu kelompok yang mandatori gitu ya untuk menyiapkan pertanyaan gitu ya, untuk menyiapkan pertanyaan. Kemudian nanti selanjutnya mengalir ya, selanjutnya mengalir untuk apa namanya? Untuk diskusinya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak dari diskusi itu gitu. Itu yang kita sepakati ya. Jadi untuk kelompoknya saya serahkan ke teman-teman ya. Saya serahkan ke teman-teman nanti untuk menentuannya. Cuman mungkin di setiap pertemuan ya kalau boleh saya minta satu orang untuk jadi notulis ya. Karena kadang-kadang apa namanya untuk mencatat aktivitas teman-teman itu kadang-kadang apa namanya tidak sempat gitu. Dan apa ya, kalau ada PR-PR sih sebenarnya lebih fokusnya ke situ. Jadi kalau ada materi-materi yang tidak bisa diselesaikan di kelas saat itu gitu. Jadi bisa tertulis apa sih yang masih jadi PR saya gitu ya untuk diselesaikan di waktu yang lain atau pertemuan yang akan datang, jawaban-jawabannya. Gitu. Gitu ya. Untuk note tulis saya serahkan ke teman-teman, nanti boleh satu orang boleh bergantian gitu ya. Intinya di setiap pertemuan saya minta tolong ya untuk satu note tulis gitu. Gitu. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Presentasi oke, sudah.
Sudah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sepertinya cukup untuk awalan kuliah kita ya. Bentar. Ini yang yang akan kita bahas di chapter 1 ini ya, di pertemuan pertama. Teman-teman sudah baca bukunya Prof. Suwarjono belum? Sudah dapat ini kan ya, bukunya Godfrey sama Suwarjono? Sudah? Belum sih Bu, tapi nanti insya Allah akan dicari soft copy-nya. Soft copy-nya, iya. Kalau di kakak tingkat, mereka punya. Meskipun memang bentuknya ya gitulah ya. Masih kurang jelas ya, masih kurang yang Prof. Suwarjono itu kalau yang beredar itu karena memang sepertinya scan-nya agak kurang rapi sih gitu. Dan kecil-kecil. Agak text time. Yang Godfrey lumayan rapi sih. Walaupun ya sama sih, bentuknya kopian gitu ya, jadi agak burem. Kalau buku sebenarnya di Tokopedia banyak ya. Sekarang kalau ngajarin jelek ya, yang KW itu murah-murah banget. Karena saya beli Suwarjono itu kalau nggak salah 200 berapa gitu ya. Di Tokopedia sekitar 60 atau 70-an gitu lah. Pokoknya selisihnya jauh banget gitu. Sudah banyak gitu. Kalau mau buku ya, karena memang teori akuntansi ini bahasanya bahasa yang tadilah abstrak gitu ya, bahasa yang abstrak gitu. Jadi ngebacanya juga mungkin harus bolak-balik ya, Tapi bisa sih. Oke, kita masuk untuk yang kita bahas di pertemuan pertama ini terkait dengan pengertian teori akuntansi. Yang dibahas pertama oleh sebenarnya dari Prof. Suwarjono ngebahas pertamanya terkait dengan urgensi dari teori akuntansi itu ya, teori akuntansi. Tapi ini di slide-nya kebalik kalau nggak salah, urgensinya ada di slide keberapa ya, saya lupa. Nih, ada di slide ke 20. Kalau di buku itu di pertama, apa sih arti pentingnya teori akuntansi gitu ya. Jadi benar kayak tadi gitu ya. Kita pengen tahu nih kenapa sih harus ada akuntansi gitu? Kenapa harus ada akuntansi? Kenapa sih akuntansi itu nyatanya harus debit kredit gitu ya? Kenapa sih kita harus kita harus menggunakan accrual misalnya gitu ya? Itu sebenarnya yang pengen dijawab. Kalau misalnya HPP, cost of goods sold itu yang benar terjemahannya apa gitu? Harga pokok penjualan, harga beban pokok penjualan, apa cost atas barang yang terjual gitu. Nah itu nanti filosofinya masing-masing ya. Seperti kalau ada selisih kurs itu dibiayakan atau dikapitalisasi misalnya. Dan banyak sekali yang bisa kita tanyakan gitu ya. Jadi teori itu kenapa sih harus menggunakan FIFO gitu ya? Kenapa ada berbagai macam metode depresiasi misalnya gitu. Itu di dalamnya ada. Dan setelah itu
Prof. Suwarjono membahas terkait dengan perkembangan sekarang ya. Jadi link antara profesi ya, antara profesi akuntan, jadi praktisi, antara praktisi, akademisi dan sainsnya itu lebih ke researcher mungkin ya, lebih ke researcher. Jadi antara praktisi dan akademisi itu link. Jadi mereka kompak nih. Praktisi sama akademisi itu sama-sama ngedukung. Jadi di akademisi gitu ya, di akademisi itu mengajarkan hal-hal yang berkembang di praktek gitu ya. Jadi prakteknya ini terdukung oleh pengajaran di akademisi di kampus. Jadi di kampus itu kayak kita kemarin belajar AKM gitu ya. Itu kan kita ngajarin praktek di lapangannya ya. Praktek di lapangannya itu seperti apa. Case-case yang muncul di AKM itu pun case secara praktik ya. Tapi antara akademisi dengan researcher itu nggak kompak. Jadi padahal akademisi itu harusnya researcher juga ya, harusnya mereka satu jalan gitu ya, sejalan gitu. Nah, si researcher ini merasa diisolasi sebenarnya. Jadi prakteknya berkembang tapi research-nya tidak berkembang gitu. Jadi harusnya ketika praktek itu berkembang, maka research-nya juga harus berkembang gitu. Jadi teori itu juga berkembang juga gitu. Tapi kalau di dunia nyata kita gitu, kalau Prof. Suwarjono itu bilang enggak, itu si researcher merasa diisolasi, dia merasa sendiri gitu. Jadi enggak berkembang. Quote yang bagus dari Prof. Suwarjono itu dari siapa? Dari Kam ya? Dari Kam. Dia bilangnya gini, behind every practice is rational. Jadi setiap praktek itu pasti ada alasannya kan, pasti ada unsur logisnya ya, ada penalarannya. Nah, good practice is based on good theory. Jadi whether ya, walaupun kita nggak tahu teorinya apa gitu, tapi ketika kita berada di dunia praktek gitu ya, praktek itu akan berjalan baik kalau dasarnya itu teorinya bagus gitu. Jadi intinya adalah kalau kita bisa memformulasikan good theory, maka kita bisa memiliki praktek yang bagus gitu. Jadi meskipun akuntansi itu menyoroti praktek yang ada di lapangan gitu ya, kemudian diambil ke atas gitu. Tapi si teori ini juga akan bertumbuh gitu. Jadi begitu praktek di lapangannya itu tumbuh, si teorinya itu juga akan bertumbuh. Yang terjadi kan enggak ya. Yang terjadi itu praktek tumbuh sendiri gitu ya, tanpa punya waktu untuk memikirkan teori yang bisa menaungi gitu ya. Kalau di bukunya Prof. Suwarjono tadi istilah apakah selisih biaya kurs ini dikapitalisasi atau dibiayakan, itu bisa diselesaikan dengan teori gitu ya, dengan teori, atau diselesaikan dengan kalau dia bilang apa sih, taktik cerdas ya, taktik cerdik, Schrödinger. Jadi Schrödinger itu, taktik cerdik itu cenderung kepada tujuan jangka pendek gitu ya. Pokoknya ketika ada masalah seperti ini, nanti bisa diselesaikan dan semua senang gitu. Jadi tujuan jangka pendek yang diambil. Nah, kalau menurut Prof. Suwarjono, ini bisa diselesaikan dengan sound good theory gitu. Jadi kalau kita punya basis teori yang bagus, ini sebenarnya penyelesaiannya bukan penyelesaian jangka pendek, tapi penyelesaian jangka panjang gitu. Jadi kata Prof. Suwarjono itu, si praktisi itu menghabiskan waktunya untuk menangani hal-hal yang tadi
tujuan-tujuan jangka pendek. Jadi kayak pemadam kebakaran lah ya gitu ya. Jadi pemadam kebakaran itu kan sibuk tuh. Dia punya target untuk harus memadamkan api saat itu juga gitu. Karena kalau nggak cepat dipadamkan dia akan menyebar gitu atau cost-nya lebih besar lagi. Nah, si praktisi juga begitu. Jadi praktisi itu karena urusannya banyak sebenarnya. Karena urusannya banyak, jadi ketika dia ketemu dengan case-case yang seperti ini, dia upayanya adalah menyelesaikan dalam jangka pendek. Jadi asalkan dalam jangka pendek itu dia semua terselesaikan dengan baik-baik saja, maka ini akan berjalan baik gitu. Nah, itu yang kata Prof. Suarjono tadi diselesaikan dengan taktik cerdik untuk jangka pendek. Jadi sound good teorinya nggak jalan di situ gitu. Kalau Prof. Suarjono itu ya kalau bisa tadi ketika kita bisa memformulasikan good teori, maka kita bisa punya good practice gitu. Jadi harusnya bisa diselesaikan dengan sound good teori tadi gitu. Ini yang jadi perdebatan di depan ya. Jadi antara akademisi, antara praktisi sama researcher. Jadi dia bilang apa sih researcher ya kalau nggak salah ya. Jadi yang memformulasikan teori itu nggak akur ya. Kalau di bukunya Prof. Suarjono itu kan ada ada yang digambar satu-satu itu ya. Yang digambar satu-satu itu ada proses pengajaran akuntansi gitu. Dan ini tidak mengajarkan untuk untuk membangun sound good theory tadi gitu. Jadi lebih ke praktek yang berlaku umum gitu. Jadi di pengembangan akuntansinya standar. Gitu. Sudah azan ya. Saya minta istirahat sebentar ya. Baik, Bu, siap. Baik, Bu. Itu masih berjalan ya sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya riset akuntansi itu sekarang udah banyak banget gitu ya. Cuman tadi masih ada gap juga gitu. Intinya sih tetap harus berlangsung gitu ya riset-riset terkait dengan akuntansi itu, dan semakin banyak seharusnya gitu ya. Oke, kemudian berikutnya Prof. Suarjono bicara tentang taksonomi di bidang akuntansi. Jadi kalau teman-teman dulu dari sejak pengantar pertama kali gitu ya, pertama kali di pengantar itu akuntansi itu apa gitu. Akuntansi itu adalah seni gitu ya. Seni apa? Seni untuk mencatat, mengkodifikasikan, mengikhtisarkan dan sebagainya gitu. Itu yang yang kita pelajari gitu ya. Benar nggak seni gitu? Akuntansi itu benar nggak sih seni? Apa sains? Apa teknologi gitu ya? Karena sekarang akuntansi itu kan sudah jadi ilmu seperangkat knowledge ya, seperangkat knowledge. Benar nggak itu seni gitu? Kalau dibilang seni ya, dia seni ya. Karena kan seni itu apa? Seni itu cirinya dia butuh keterampilan untuk membuatnya gitu ya, untuk melaksanakan, untuk membuat itu dia butuh keterampilan. Jadi keterampilan untuk mengerjakan sesuatu, menerapkan konsep pengetahuan gitu ya. Kalau kita mau melakukan pencatatan gitu ya, kalau kita melakukan pencatatan selain skill bahwa ini harus catat debit, ini harus catat kredit gitu kan, itu kan di dalamnya ada juga kita butuh experience, kita butuh knowledge gitu ya, kita butuh intuisi, kita butuh judgment gitu ya. Misalnya ketika kita memilih basis depresiasi misalnya ya,
ketika kita memilih basis depresiasi atau metode depresiasi, yang kita gunakan itu apa? Kan ada pilihannya banyak ya, double declining, ada strike line gitu. Itu kan kita tidak tutup mata gitu ya, memilihnya itu bukan asal tutup mata gitu, tapi kita butuh experience, kita butuh judgement gitu ya, sehingga kita bisa melakukan pilihan yang terbaik gitu ya. Nah itu pilihan itu adalah seni memilih ya, keterampilan untuk memilih itu adalah seni ya. Jadi nanti ketika kita menyajikan laporan keuangan, inti terakhir dari akuntansi itu kan menyajikan laporan keuangan. Hasil pilihan kita itu bisa memberikan informasi yang diharapkan gitu ya, informasi relevan, informasinya factful gitu ya. Itu adalah seni. Jadi keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan. Gitu ya. Nah, ciri utama dari seni ini adalah yang terakhir ini ya, yang nilai. Jadi ketika kita bicara seni, pasti tidak akan terlepas dari nilai-nilai gitu ya. Ada yang menjadi pertimbangan ketika kita melakukan sesuatu. Ada nilai moral, ekonomik, sosial gitu ya. Ekonomik pastilah ya, kalau kita menyusun laporan keuangan gitu ya, kita bicara akuntansi itu tidak akan lari dari ekonomi. Kemudian sosial itu ya pertanggungjawaban lah ya, maksudnya ke stakeholders gitu ya. Kita punya beban untuk mempertanggungjawabkan apa yang dititipkan ke kita atau apa yang misalnya kalau kreditur ya kita mengelola uangnya itu seperti apa gitu. Sosial juga government, environmental society gitu. Itu kan juga menggunakan laporan keuangan kita. Kemudian dari nilai moralnya, ada corporate governance yang harus kita junjung gitu ya. Jadi ada seni untuk menampilkan itu. Seni akuntansi yang kebablasan itu ada juga ya, ada yang menggunakan window dressing gitu, itu seni juga gitu. Orang-orang yang bisa melakukan window dressing itu pasti dia sudah terampil gitu ya, sudah berpengalaman gitu ya, sehingga dia bisa melakukan itu gitu. Nah itu adalah seni akuntansi yang kebablasan gitu. Tapi intinya akuntansi itu kenapa disebut seni ya karena memang tadi dia butuh skill ya, butuh keterampilan gitu untuk membuat atau melakukan membuat laporan keuangan untuk melakukan dari sisi akuntansi ini gitu. Akuntansi sebagai seni, sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk menguasainya. Jadi, kalau teman-teman pernah meneliti UMKM ya, atau teman-teman ada yang punya UMKM gitu ya, UMKM itu cenderung untuk tidak melakukan pelaporan keuangan gitu ya. Alasannya apa? Sebenarnya alasannya sangat logis dan mungkin kita juga bisa menerima saja gitu. Karena alasannya menyusun laporan keuangan itu susah gitu. Apalagi kalau kita udah bicara akuntansi gitu ya, mereka udah ngepar duluan gitu. Saya nggak bisa sama sekali akuntansi, saya nggak bisa menyusun laporan keuangan gitu. Padahal sebagai sebuah unit usaha, laporan keuangan itu sebenarnya wajib ya. Wajib itu dalam artian meskipun dia tidak membutuhkan pendanaan dari luar, karena biasanya laporan keuangan itu yang jadi motivasi utama gitu ya. Untuk membuat laporan keuangan itu adalah kalau kita melakukan pembiayaan dari luar. Jadi orang luar itu pasti minta laporan keuangan sebagai bentuk komunikasi kita ya. Kita mau cerita bisnis kita itu seperti apa itu kan lewat laporan keuangan. Gitu. Jadi kalaupun ada UMKM yang tidak butuh pembiayaan dari luar, dia kan tetap butuh untuk mengetahui posisi usaha dia kan ya, posisi kinerja dia itu seperti apa gitu. Nah, tapi karena tadi terkendala bahwa akuntansi itu adalah seni yang butuh skill gitu ya, butuh skill, mereka cenderung untuk mengabaikan. Saya lebih baik jualan gitu ya, untuk untuk meningkatkan bisnisnya daripada
ngurusi akuntansi gitu. Jadi kalau UMKM cenderung tidak melakukan pembukuan. Kemudian akuntansi menuntut pertimbangan atau judgement. Tadi kan banyak ya seni tadi. Judgement itu terkait dengan seni juga. Apa sih yang kita pilih gitu, termasuk intuisi tadi ya. Pertimbangan-pertimbangan apa yang kita gunakan ketika kita memilih satu cara tertentu gitu ya. Kan kita pengennya satu cara terbaik gitu ya. Biasanya butuh judgement, kemudian butuh knowledge gitu ya, butuh experience gitu. Jadi ketika kita melakukan judgement tadi, yang berperan di situ adalah knowledge, experience gitu ya. Mungkin intuisi juga ada juga gitu, tapi biasanya jadi dasar utama adalah knowledge dan experience gitu ya. Kalau intuisi itu tidak semua orang punya ya. Jadi kalau mau dijadikan dasar ya bisa juga gitu. Orang yang sudah experience itu udah pengalaman biasanya mungkin intuisinya juga terasah ya, terasah sehingga ikut juga, tidak mau ikut juga ketika melakukan pertimbangan ini. Kemudian akuntansi sebagai sains. Apa sih sains itu gitu? Sains itu knowledge ya, pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan. Jadi poin dari sains ini adalah dia sebenarnya menjelaskan apa yang terjadi gitu ya. Menjelaskan fakta yang sudah terjadi gitu. Jadi kalau kita bicara sains gitu ya, kenapa sih gunung berapi itu bisa meletus gitu ya? Nah itu kan bisa dijelaskan dengan apa namanya? Dengan secara ilmiah gitu ya. Kemudian kita bikin apa namanya? Bikin simulasi ya, eksperimen. Bagaimana bikin kalau anak-anak SD ya, bikin gunung berapi meletus itu dari soda gitu ya, dari soda ada tekanan ke atas sehingga dia kemudian meletus. Nah, itu sesuatu yang dijelaskan apa yang terjadi gejala alam, gejala sosial yang dijelaskan itu adalah sains. Ada metode untuk menjelaskannya, ada metode untuk mengetahui, jadi metode ilmiah. Sains itu menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan. Jadi tadi menjelaskan itu untuk menguji kebenarannya, benar nggak sih dia terjadi karena ada desakan dari bawah gitu ya untuk ke atas sehingga terjadi letusan gunung berapi tadi. Kemudian ciri dari sains itu adalah value free. Dia tidak apa namanya? Dia tidak mempertimbangkan atau nggak tengok-tengok terhadap value gitu. Kalau seni tadi kan melihat nih kalau saya tujuannya ekonomi, saya harus seperti apa ya? Kalau saya kalau saya mau menyajikan sosialnya seperti apa ya? Moralnya seperti apa? Itu kalau seni itu akan diperhatikan. Tapi kalau sains enggak. Kalau sains kan value free. Jadi nggak peduli ini secara ekonomi seperti apa, sosial seperti apa, moralnya seperti apa atau pertimbangan lain gitu. Nah, dia tidak mempertimbangkan itu gitu. Pokoknya ini gejalanya, ini keadaannya, faktanya gitu ya, yang terjadi karena ini gitu. Ya sudah itu, dibuktikan dengan itu. Itu sains. Kemudian karakteristiknya ada coherence, ada korespondensi, keterujian dan keuniversalan. Coherence ini kalau di Prof. Suwarjono bilangnya apa ya? Coherence itu ada dasarnya. Sebentar, saya cari dulu. Coherence itu bukan ada dasarnya, tapi lebih ke penalaran logis gitu ya. Jadi kalau kita membuat suatu argumen itu ada penalaran logisnya gitu. Jadi diturunkan dari penalaran yang logis itu coherence. Kemudian kalau korespondensi itu ketika kita tadi punya argumen itu punya dukungan gitu ya, punya dukungan terhadap
argumen tadi gitu. Kalau keterujian diujikan ya, bisa diuji dengan metode ilmiah gitu ya. Kemudian universal itu komprehensif. Jadi ketika kita bicara suatu teori, suatu sains gitu ya, kita akan membicarakan itu mencakup segala sisi gitu ya. Jadi bukan hanya di satu sisi, tapi banyak faktor yang kita pertimbangkan, banyak faktor yang masuk di situ gitu. Itu yang disebut universalan gitu ya, kekompakan, komprehensif. Akuntansi sebagai sains. Akuntansi sebagai sains ini tadi cerita, mau mendeskripsikan, mau cerita tentang suatu fakta gitu ya, suatu fakta. Jadi mau menjelaskan fenomena akuntansi itu secara objektif apa adanya, tidak dimasukkan dengan nilai-nilai tertentu gitu ya. Kemudian bentuknya gitu ya, penjelasannya bentuknya aksioma, proposisi gitu ya, prinsip umum atau hipotesis gitu. Ini yang biasanya muncul. Kemudian pertimbangan dan penyimpulannya menggunakan rule of science. Jadi ada kaidah ilmiahnya yang kita gunakan ya untuk membuat si akuntansi ini sebagai sains. Kemudian teknologi, tadi seni sudah, sains sudah, itu masuk di teknologi. Nah, teknologi ini kenapa sih si akuntansi ini bisa masuk teknologi? Apa sih teknologi? Teknologi itu perekayasaan ya. Kita menyusun knowledge, kita menyusun prosedur, kita menyusun base-nya experience gitu ya, untuk membuat sesuatu. Nah, intinya teknologi itu adalah kita menghasilkan sesuatu. Jadi kita menggunakan seperangkat pengetahuan gitu. Kemudian seperangkat pengetahuan itu kita rangkai gitu ya, sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu. Nah, di teknologi ini juga menggunakan pengetahuan ilmiah gitu ya, pengetahuan ilmiah. Tapi berbeda dengan sains ya. Kalau sains itu kan menjelaskan apa yang terjadi. Kalau teknologi itu untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, si teknologi ini biasanya basis nilai atau budaya yang berkembang di situ gitu ya. Jadi kalau beda zaman. Jadi kalau dulu belum ada komputer gitu ya, ya akuntansi itu menggunakan menggunakan buku gitu ya, menggunakan buku, laporan keuangannya juga menggunakan buku gitu ya. Budaya atau nilai-nilai yang ada di masyarakat itu yang terangkum di akuntansi ya sebatas itu gitu ya. Maksudnya budaya yang melekat di masyarakat. Kemudian perekayasaan melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. Perekayasaan teknologi itu rekayasa ya, melakukan sesuatu untuk menghasilkan gitu kan ya. Jadi ada untuk menghasilkan sesuatu, merangkai knowledge, merangkai pengetahuan itu kan membutuhkan proses pemikiran tadi ya. Jadi kita melakukan proses pemikiran dari knowledge yang kita tahu, kita punya gitu ya, melakukan proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. Itu adalah perekayasaan. Jadi kita membuat sesuatu itu dengan proses berpikir dari knowledge yang kita punya. Akuntansi sebagai teknologi, penggunaan pengetahuan ilmiah untuk menyediakan informasi keuangan. Jadi kalau ini punya tujuan, si teknologi ini punya tujuan sosial dan ekonomi. Kalau di bukunya Prof. Suwarjono ini
definisinya ini mencakup masyarakat negara gitu ya. Jadi informasi keuangan, informasi yang dihasilkan itu skupnya sampai ke negara gitu. Jadi rekayasa pelaporan keuangan itu bukan hanya di situ. Ini ringkasannya gitu ya. Secara ringkas, akuntansi sebagai sains dan teknologi gitu ya. Kalau sains ini Adek Ina, minta tolong Dek. Jadi kalau sains tadi mendeskripsikan ya, mengetahui apa yang terjadi gitu ya, menjelaskan apa yang terjadi. Jadi ada gejala sosial, ada mungkin perubahan behavior, itu kita coba untuk menjelaskan. Tapi kalau teknologi itu adalah merekayasa ini artinya bukan arti negatif ya, tapi membuat gitu ya, intinya memproduksi gitu ya, memproduksi. Kemudian secara kalau pengertian teori akuntansinya itu penjelasan ilmiah dengan metode ilmiah. Kalau teknologi ya, akuntansi sebagai teknologi itu penalaran logis. Jadi kalau sains itu penjelasan ilmiah ini ya lebih dalam dari penalaran logis. Kalau penalaran logis ini lebih kepada fungsi pragmatis ya. Jadi kalau saya membutuhkan ini, maka yang saya lakukan adalah ini gitu. Jadi penalaran logisnya lebih ke pragmatis untuk menghasilkan sesuatu. Tapi kalau sains itu ada metodenya, ada urutan yang jelas gitu ya untuk menguji dari dari teori tersebut gitu ya. Hasil dari sains itu adalah teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi. Jadi misalnya kalau ada proposisi atau pernyataan bahwa akuntansi akrual itu lebih bagus dibandingkan dengan cash basis misalnya gitu. Ini adalah generalisasi. Jadi kita membuat generalisasi bahwa accrual basis itu lebih bagus daripada cash basis. Kalau akuntansi sebagai teknologi itu hasilnya adalah kerangka konseptual. Jadi kerangka konsep untuk menjustifikasi kebijakan. Jadi justifikasi dari kebijakan. Kenapa sih kita menggunakan kebijakan akuntansi A, kebijakan akuntansi B gitu ya? Itu justifikasinya bersumber dari rangka konsep tadi gitu. Ini definisi operasionalnya. Sebagai seperangkat pengetahuan mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomi gitu ya. Kalau sebagai proses ya proses penyediaannya gitu ya, proses penyediaan dan pelaporan informasi. Ini definisi teori akuntansi yang ada di Prof. Suardiono. Jadi perekayasaan penyediaan jasa ini kata-kata kunci. Jadi ini dari satu kalimat ya, di breakdown. Di dalamnya ada ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara akuntansi perekayasaan penyediaan jasa informasi, definisinya komprehensif di sini karena meliputi apa yang kita lakukan, kemudian siapa yang melakukan, kemudian jadi sumber dari apa yang dilakukan itu ada, kemudian kepada siapa nanti disampaikan. Jadi perekayasaan penyediaan jasa ini yang kita lakukan. Kita melakukan rekayasa penyediaan jasa. Jasanya apa? Jasanya berupa informasi. Informasi ini dihasilkan dari mana? Bentuknya adalah laporan keuangan kuantitatif.
siapa yang membuat? Yang membuat adalah unit organisasi. Dari apa dibuatnya? Dibuatnya dari ini, pengolahan bahan olah akuntansi yang berasal dari transaksi keuangan dan ada proses data keuangan. Ini nanti disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan ini digunakan untuk apa? Jadi digunakan sebagai cara tertentu untuk dasar mengambil keputusan. Jadi ini komprehensif ya kalau menurut saya definisi ini. Jadi dari apa namanya? Dari apa itu, kemudian melakukan apa, siapa, dan untuk siapa, itu muncul semua di situ. Ini teori ya. Teori itu sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak, tapi sifatnya ideal. Jadi normatif, standar, aturan gitu ya. Abstrak tapi ideal. Kemudian dia pasangan dari sesuatu yang nyata atau praktis gitu ya. Dan teori ini merupakan penjelasan ilmiah dengan penalaran yang logis. Jadi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan ilmiah dan di dalamnya ada penalaran yang logis. Kalau tadi apa namanya, akuntansi sebagai teknologi itu penalaran logis gitu ya. Kalau sebagai sains dia penalaran dia ilmiah gitu ya. Nah ini kalau teori akuntansi ya dia harus ada ilmiahnya, ya di dalamnya juga ada penalaran logisnya. Pengertian teori akuntansi. Akuntansi sebagai sains atau teknologi. Jadi ada dua ya, ada dua pandangan yang berbeda nih kalau sains atau teknologi. Jadi kalau sains tadi sebenarnya fokusnya pada menjelaskan apa yang terjadi gitu ya, dengan apa metode-metode ilmiah, bisa dijelaskan dengan metode ilmiah. Jadi ada ujian tahap-tahap ilmiahnya gitu ya. Kalau sebagai sains gitu ya. Teori akuntansi sebagai teknologi ini tadi kalau teknologi itu basisnya adalah penalaran logis ya. Sifatnya lebih ke pragmatis ya. Kita menghasilkan apa sih kalau teknologi kan seperti itu. Nah, ini nanti ujungnya si sains ini, kalau teori akuntansi sebagai sains ini teori akuntansinya yang muncul bersifat positif. Tapi kalau teori akuntansi sebagai teknologi, maka yang muncul teori akuntansinya akan bersifat normatif. Apa sih positif dan normatif ini? Tadi kalau sebagai sains kan menjelaskan, memprediksi tentang sesuatu gitu ya, tentang gejala alam, gejala sosial gitu ya. Ini menjelaskan, memprediksi fenomena akuntansi. Fenomena akuntansi ini apa sih yang menjadi perhatiannya gitu ya? Yang mau dipotret kalau teori akuntansi sebagai sains ini adalah keputusan gitu ya, keputusan yang diambil nanti atas pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan, pihak yang berkepentingan itu kan stakeholder gitu ya. Jadi kalau teori akuntansi sebagai sains itu berupaya untuk menjelaskan gitu atau memprediksi gitu ya tentang fenomena akuntansi ini dengan fokus ke stakeholder-nya gitu ya, ke yang menggunakan akuntansi. Kemudian metode yang karena dia sains pasti akan diuji secara ilmiah. Jadi pasti akan ada step-step yang akan dirangkai sebagai sebuah metode ilmiah untuk menguji benar nggak sih kalau pernyataan seperti itu gitu. Seperti tadi ya, hasilnya kan generalisasi misalnya, bahwa akrual basis itu lebih baik daripada cash basis. Itu kan harus ada pengujian secara ilmiahnya. Tidak menghasilkan prinsip, metode, atau teknik akuntansi yang menjadi pilihan kebijakan akuntansi. Jadi hasilnya adalah generalisasi tadi, gitu.
metode ataupun teknik akuntansi gitu. Nah, kalau sebagai teknologi itu karena dia lebih kepada menghasilkan produknya, jadi yang diutamakan adalah penalaran logisnya. Jadi yang mendasari praktik akuntansi itu adalah penalaran logis. Makanya kenapa tadi bagi praktisi-praktisi mereka cenderung pragmatis gitu ya. Kalau ada persoalan seperti ini, penyelesaiannya dengan sure tack tadi ya, dengan taktik cerdik. Diselesaikan dengan penyelesaian jangka pendek gitu ya. Jadi kalau ada seperti ini, maka penyelesaiannya seperti ini. Ada proses penalaran. Jadi jangka pendek tapi ada proses penalarannya ya. Karena memang kan dibatasi dengan standar gitu ya. Ketika kita punya case tertentu gitu ya, itu kan kita harus memilih transaksi, memilih treatment yang sesuai dengan dengan segala kebutuhannya. Jadi kalau tidak ada di standar berarti kan kita harus membuat tetap harus membuat atau mencatat transaksi tersebut gitu kan ya. Nah, yang jadi pertimbangan utama gitu kalau dia sebagai teknologi itu biasanya adalah lebih ke pragmatis. Nah, teknologi ini hasil perekayasanya didokumentasikan dalam bentuk kerangka konseptual. Jadi kalau kita nggak dapat teorinya, berarti kita larinya ke kerangka konseptual misalnya ya. Ini nggak ada di standar, nggak ada ketentuannya. Di interpretasi juga tidak ada ketentuannya gitu. Maka kita lari ke kerangka konseptual. Yang dibutuhkan itu apa sih? Yang dibutuhkan oleh dalam penyajian informasi itu apa gitu. Misalnya yang dibutuhkan relevan, ya udah yang digunakan gunakan prinsip relevan aja dalam pencatatannya gitu. Manfaat penalaran logis. Mengevaluasi dan membenarkan serta mempengaruhi dan mengembangkan praktik. Jadi kita butuh penalaran logis dalam kerangka konseptual itu ya, gitu. Jadi kenapa butuh penalaran? Sebenarnya kerangka konseptual itu kan rangka yang kita pegang ya, untuk menjadi panduan utama. Panduan teknisnya kan ada di standarnya ya, tapi secara garis umum tadi misalnya kalau di standar tidak ada gitu ya, kemudian diinterpretasi tidak ada, tapi kita tetap harus menyajikan, yang kita pilih apa? Kita lari ke kerangka konseptual. Oh, kalau transaksi seperti ini yang dibutuhkan adalah relevan. Oh, kalau transaksi seperti ini yang dibutuhkan adalah faithful misalnya. Nah, itu yang kemudian akan menjadi solusi atas transaksi itu, pencatatan transaksi itu. Dan ini mempengaruhi dan mengembangkan praktek tadi, benar ya, mempengaruhi dan mengembangkan praktek. Karena kan praktek-praktek tadi kan belum ada di standar ya, belum ada acuannya. Sehingga ketika ada praktek ini kita tetap harus mencatat, nanti semakin lama akan makin berkembang. Acuan evaluasi praktik akuntansi yang berjalan ya, haluan pengembangan praktik baru ya juga ya, basis penurunan standar akuntansi ya karena dia di atas ya kerangka konseptual itu, perbaikan praktik yang berjalan dan pemecahan masalah potensial. Ini tadi kerangka konseptual. Ini tadi arti penting teori akuntansi. Pengembangan praktik akuntansi. Jadi ini lebih kepada penyusun standarnya ya. Penyusun standar bukan satu-satunya otoritas penalaran ya. Jadi penyusun standar itu juga harus tadi memikirkan sound good
teori gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau si praktisi, akademisi dan penyusun standar itu mengetahui sound good teorinya gitu. Sehingga ketika dia menyusun standar itu akan mempertimbangkan sound good teorinya. Kenapa? Karena tadi kalau di kita kenyataannya di kampus itu lebih banyak diajarkan untuk apa yang dipraktekkan gitu ya, bukan bukan apa namanya, bukan pengembangan dari teorinya gitu ya. Kemudian ini mengisolasi gagasan alternatif. Jadi ini yang apa namanya, yang tadi dibilang mengisolasi researcher tadi ya. Sebenarnya kalau masalah itu diselesaikan dengan sound good theory gitu ya, mungkin kita bisa mendapatkan gagasan alternatif yang bisa jangka panjang gitu. Jadi bukan seperti tadi pragmatis hanya jangka pendek saja gitu, tapi lebih ke jangka panjang. Kemudian hubungan harmonis antara praktik pengajaran dan riset. Harapannya kalau praktik berkembang gitu ya, pengajarannya juga berkembang, risetnya juga berkembang gitu ya. Jadi saling 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 mempengaruhi ya, saling bekerja sama. Kalau dari sisi praktik berkembang, praktik pasti minta ke pengajaran nih di praktek udah nggak kayak gitu lagi tuh, udah berubah, maka pengajaran menyesuaikan. Nah, yang suka dilupakan yang riset ini, karena praktiknya nggak punya cukup waktu gitu ya untuk apa namanya, untuk mendokumentasikan gitu ya atau menganalisa atas praktek yang dia jalankan gitu. Karena tadi sifatnya dia pemadam kebakaran. Begitu muncul langsung diselesaikan dan penyelesaiannya adalah penyelesaian jangka pendek sehingga cenderung untuk apa ya, cenderung untuk tidak menggunakan sound good theory tadi gitu. Sementara di pengajarannya juga ketika dia dapat masukan dari praktisi gitu, dia akan fokus di praktek aja gitu. Oh, ini ada pengembangan nih dari praktek nih sehingga ketika dia mengajarkan ke mahasiswa gitu, itu sudah diupdate nih dengan praktek yang berjalan gitu ya. Tapi dia lupa untuk melakukan risetnya tadi bahwa ketika ada praktek yang berkembang maka ini ada celah riset nih di sini gitu, itu yang harus kita isi sebenarnya gitu. Tadi ya perspektif dari teori akuntansi tadi. Kalau sasaran gitu ya, ada positif, ada normatif. Kalau dari semiotika itu apa? Semiotika itu perlambangan ya, apa? Ya simbol. Jadi kalau kita berkomunikasi itu kan kita punya sesuatu yang menjadi pengantar komunikasi kita gitu ya. Kalau kita ngomong secara langsung gitu ya, komunikasi verbal gitu ya, kita ngomong secara langsung kan ya itu bentuk komunikasi kita. Tapi kadang-kadang ada yang komunikasinya itu hanya dengan gambar misalnya. Atau ada yang komunikasinya itu dengan apa namanya, suara yang teratur gitu. Itu komunikasi juga gitu. Nah, ini di teori akuntansi ini ada 3 nih, ada semantik, sintaktik, dan pragmatik. Kemudian pendekatan penalaran nanti ada deduktif dan induktif. Ini yang tadi sasaran ya, teori akuntansi kalau dilihat dari sasarannya ada positif, ada normatif. Positif ini melihat fakta karena tadi base-nya teori akuntansi sebagai science gitu ya, yang dihasilkan itu teori akuntansinya bersifat positif. Jadi dia hanya melihat fakta yang terjadi gitu ya. Fakta yang terjadi kemudian menjelaskan dan mendeskripsikan. Mendeskripsikan atau memprediksikan. Kalau normatif itu yang jadi sasaran adalah nilai gitu ya. Normatif tadi dihasilkan dari teori akuntansi sebagai teknologi. Jadi yang dihasilkan adalah nilai gitu ya. Bagaimana justifikasi kelayakan gitu ya dari suatu.
Ini bentuknya ya dari Bulletin Home. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menyampaikan? Ada? Izin bertanya, Bu. Yuk, mangga. Berarti sebenarnya itu ada semacam kayak ini nggak sih, Bu? Pemisahan gitu, Bu, antara tadi Bu yang teori dengan praktek. Berarti apakah selama ini praktek yang berjalan itu benar-benar sepenuhnya tidak dilandasi oleh teori gitu, Bu? Atau sebenarnya ada yang sebagian itu masih berlandaskan teori kayak gitu dalam praktiknya? Ada nggak sih praktek yang nggak ada teorinya sama sekali gitu ya? Dia ya jalan aja gitu. Atau ada teori yang ada teori yang nggak ada prakteknya sama sekali gitu. Sebenarnya kalau dari perkembangannya, teori akuntansi itu kan basisnya praktek ya sebenarnya ya. Jadi praktek dulu baru muncul tadi, karena teori itu melihat dari atas tadi. Jadi teori itu nanti semua praktek itu sebenarnya akan ditarik ke atas dasar teorinya. Tapi ada praktek-praktek yang baru mungkin ya, praktek dari perkembangan bisnis itu yang memang kalau dasar dari teorinya mungkin sebenarnya mungkin dasar teori dasarnya ada gitu, tapi belum berkembang gitu, sehingga adjustment terhadap perlakuan tadi gitu, terhadap praktek-praktek tadi, prakteknya ya hanya berdasarkan pragmatis saja gitu ya ketika menyelesaikan. Jadi kalau kita bilang accrual basis itu lebih baik daripada cash basis, ini kan basis teorinya bisa teruji gitu ya. Tapi kalau ada ada perkembangan bisnis baru, apa ya contohnya sekarang ya? Perkembangan bisnis baru dari revenue expense, contoh yang baru itu apa sekarang? Kontrak with customer kayaknya sudah. Apa yang baru ya? Kalau ada transaksi-transaksi yang baru gitu ya, yang mungkin bisa jadi dia menginduknya sudah ada gitu ya, ke teori apa gitu ya. Tapi pengembangannya mungkin yang belum kita catat gitu. Transaksi apa ya yang baru ya? Aset biologis itu kayaknya sudah ada juga gitu, karena basis NRV-nya itu sudah ada gitu. Jadi mungkin transaksi kayak mungkin pandemi seperti ini gitu ya. Kalau ada pandemi seperti ini kan berarti ada hal-hal yang mungkin belum ternaungi. Misalnya gini, kalau kita bicara depresiasi aset gitu ya. Kalau kita bicara depresiasi aset itu kan rumusnya gampang ya, dasar teorinya tuh kalau kita bicara depresiasi aset ya muncul beban depresiasi karena kita mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan income. Karena kita mendapatkan income dari menggunakan aset itu, maka kita membebankan depresiasi gitu ya. Nah, dalam masa pandemi ini kan aset itu tidak digunakan. Kalau aset itu tidak digunakan, kita akan mengalokasikan depresiasi enggak? Kemudian karena tadi ya tidak ada revenue yang dihasilkan, tapi secara aturannya kan kita tetap melakukan depresiasi itu, karena depresiasinya kan tetap jalan gitu ya. Tapi tadi akhirnya menyalahi dari matching principle tadi. Kita tidak menggunakan aset itu untuk menghasilkan, untuk mendapatkan revenue gitu ya. Jadi yang kita sebenarnya tidak membebankan dong, karena secara matching principle kan nggak jalan kalau seperti itu ya. Kita tidak dapat revenue karena tidak menggunakan aset gitu ya, dan bebannya nggak usah nggak usah dimasukkan gitu. Nah, yang seperti ini kan ini pengembangan baru ya, pengembangan baru.
nanti akan lari ke penilaian asetnya juga gitu. Kalau tidak didepresiasi, asetnya seperti apa? Kalau asetnya itu tidak digunakan, apakah otomatis nilainya menjadi tidak berkurang? Kan enggak juga gitu ya. Asetnya ya tetap mungkin nilainya berkurang, tapi pengurangannya mungkin tidak sebesar kalau dia digunakan. Mungkin ya seperti itu. Jadi yang terbaru kayak gitu tuh praktik-praktik yang baru seperti itu tuh mungkin yang harus dicari gitu ya landasan teorinya gitu. Kalau ketika kita mau melakukan pencatatannya gitu, ya ini rujukannya kemana, dasarnya kemana gitu untuk dapat sound good teorinya gitu. Jadi bukan short tag tadi, bukan penyelesaian yang sementara saja gitu. Ya sudahlah kalau itu ini aja tidak didepresiasikan tapi asetnya misalnya direval aja gitu misalnya. Nah, itu kan tidak ada tataran ilmiahnya ya untuk bisa membuat membuat treatment seperti itu gitu. Tapi itu lebih kepada tadi penyelesaian yang jangka pendek aja, yang pragmatis gitu. Gitu. Itu mungkin Mas Faiz ya? Siap, Ibu. Terima kasih. Sama. Izin tanya, Bu. Yuk, monggo. Saya sewaktu ngikutin tadi perkuliahan kan sedikit rada bingung, Bu, masalah tentang teori positif dan normatif ini. Tadi kan di awal Ibu juga cerita kalau misalkan teori akuntansi ini berdasarkan dari praktek. Berarti kan yang pragmatis tadi ya, Bu ya. Nah, terus lalu diklasifikasikan lagi nih menjadi teori positif yang semuanya itu berupa fakta, lalu diklasifikasikan ke teori yang normatif yang dia itu masih ada nilainya. Kalau bisa dibilang gampangnya, berarti kan teori positif itu merupakan sainsnya, teori normatif merupakan teknologi. Kalau misalkan Ibu, sekarang kan dalam kejadian nyatanya, kalau secara positif kan berarti dia yang sudah ditetapkan gitu Bu ya, kalau saya bayangannya. Berarti yang ada di IFRS dan di PSAK itu merupakan teori positif, sedangkan yang belum sekarang sedang berkembang misalkan tentang intellectual capital. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara lebih lengkapnya, itu kan masih belum ada di IFRS, baru awal-awal ini yang ada intangible asset itu. Nah, berarti hal yang belum ada itu, dia apakah tergolong ke teori normatif, atau seperti apa gitu, Bu. Jadi teori positif dan normatif ini apakah sebuah proses, jadi ketika itu sudah dipraktekkan, pragmatis. Ketika dipraktekkan itu sudah dikodifikasi menjadi suatu standar, jadi berubah dia menjadi teori positif, lalu apakah ada suatu hal yang sudah dipraktekkan tapi belum dikodifikasi menjadi aturan atau standar, dia merupakan teori normatif? Atau teori positif dan normatif ini cuma klasifikasi saja? Hal yang dilakukan orang kayak misalkan kalau misalkan contohnya aset tetap itu terdiri atas A, B, C, dan E. Itu kan udah jadi faktanya, udah ada kajian ilmiahnya. Berarti dia termasuk teori positif. Atau misalkan kalau ada sesuatu hal, ya intinya saya masih bingung memposisikan teori-teori ini. Teori positif dan normatif ini merupakan suatu proses atau hanya sekedar klasifikasi gitu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Adi. Iya, teori positif dan normatif. Kalau dari Prof. Suwarjono sendiri, ini apa sih sebenarnya gitu ya? Ini klasifikasi ataukah tadi yang sudah ada gitu, yang sudah dibakukan dalam standar itu, maka itu adalah teori positif gitu ya. Kemudian yang belum dibakukan itu menjadi normatif gitu. Sebenarnya kalau dari Prof. Suwarjono sendiri mengkategorikan positif dan normatif itu lebih cenderung ke research-nya ya, research-nya. Jadi makanya di Prof. Suwarjono ini menekankan ya di dalamnya bahwa untuk tataran S1 itu yang akan dipelajari adalah normatif. Jadi di bukunya Prof. Suwarjono ini memang lebih cenderungnya ke normatif gitu. Nanti teori positif itu dipelajari untuk S2. Jadi
normatif itu lebih kepada gap ya sebenarnya ya, gap antara yang seharusnya dengan yang terjadi gitu ya. Jadi kalau bicara normatif kita bicara seharusnya dia di apa namanya, diperlakukan seperti ini gitu, tapi nyatanya seperti ini gitu. Kalau teori positif, dia tidak akan melihat apa yang seharusnya, tapi melihat fakta itu terjadi seperti apa gitu ya, kemudian dia akan apa namanya, akan mengujinya gitu dengan metode-metode ilmiah gitu ya. Jadi kalau kita bilang itu sebuah klasifikasi antara yang sudah ada dengan yang baru berkembang, saya pikir enggak juga ya, karena teori positif ini juga berkembang juga gitu. Maksudnya dia akan melihat hal-hal baru yang sudah terjadi gitu ya. Gejala kan teori positif itu intinya menjelaskan, mendeskripsikan gejala yang sudah terjadi. Jadi faktanya sudah ada gitu. Kemudian dia teliti, kemudian dia uji dengan metode ilmiah, hasilnya ini. Nah, itu yang akan menjadi teori positif. Tapi kalau teori normatif gitu ya, ini mungkin sudah ada, tapi dia tidak mencari apa namanya, tidak mencari gejala fakta itu gitu. Jadi dia tidak ngulik di fakta itu, tapi dia membandingkannya dengan apa yang seharusnya. Oh kalau ada fakta seperti ini seharusnya aturannya adalah seperti ini gitu. Jadi gap-nya kalau saya pikir ya, teori normatif itu adalah mencari gap antara aturan dengan fakta yang ada gitu. Tapi kalau teori positif itu tidak mencari gap antara fakta dengan aturan gitu, tapi mencari sendiri gitu ya, dari fakta itu apa yang mendasari dari situ gitu. Jadi makanya dia bilang kan bebas nilai ya, bebas nilai. Kalau teori normatif itu kan masih ada judgement, masih ada nilai yang ada di situ, karena dia harus membandingkan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Tapi kalau teori positif cenderung fakta ya, jadi hal ini terjadi karena ini gitu, dan ini itu sudah diuji secara saintifik tadi gitu. Yang saya pahami seperti itu Mas Ade ya, kalau dari bukunya Prof. Suwarjono. Berarti kalau boleh dibilang, izin Bu, ini biar saya ada pusing soalnya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang simpel, maka teori positif ini adalah proses mencari suatu hukum. Maksudnya proses mencari suatu dari fakta dijadikan jadi hukum gitu kan Bu. Nah kalau misalkan yang normatif ini, dia akan mencari perbedaan antara yang terjadi di fakta dengan hukum atau teori yang sudah berlaku. Gitu Bu ya? Siap. Ya, terima kasih Bu. Itu sih pemahaman saya. Ya, terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin ada pendapat? Ada pendapat lain? Monggo kita diskusi ya. Ini kita bicara ngawang-ngawang soalnya. Saya biasa bicara angka, jadi bicara ngawang-ngawang juga ikut ngawang-ngawang gitu. Saya senang sih, cuman saya agak ragu-ragu ini bisa diterima apa tidak ya. Karena bicaranya ngawang-ngawang. Oke, ayo teman-teman yang lain ada? Tidak ada komen? Nambah sedikit boleh Bu? Enggak, Mas Ade, ya. Ini tadi kan soal konsepnya Bu. Kalau misalkan saya ambil contoh langsung ke contoh realnya, misalkan ini kan berdasarkan research. Jadi kalau misalkan ada seseorang melakukan research, dia mengambil teorinya itu adalah misalkan teori agensi teori. Berarti ketidaklengkapan informasi yang diterima shareholders dari agen. Nah, kalau misalkan saya ngambilnya, contohnya ada kejadian agen itu menyimpan sementara data yang tidak dilaporkan, misalkan menyimpan sementara. Itu kan kejadiannya. Nah, berarti nanti setelah di research, kenapa itu disimpan datanya? Oh, ternyata tujuannya untuk meningkatkan nilai saham.
Kalau kayak gitu, berarti kan dia, eee, trik atau hal yang dia lakukan merupakan suatu teknologi, yaitu, memunculkan value untuk tujuan meningkatkan nilai tadi. Nah, kalau kayak gitu berarti berarti tadi research-nya itu berlandaskan pada teori normatif gitu ya, Bu? Mmm, Atau makin rancu? eee, Saya bingung. ya, ini berarti faktanya adalah ada informasi yang tidak disampaikan gitu ya? Ada Iya, informasi informasi yang dari tidak ekspert yang disampaikan. tidak disampaikan kepada shareholders gitu ya. Nah, kalau teori positif gitu ya, kalau teori positif dia ngambilnya, dari faktanya ya, bahwa ada informasi yang tidak tersampaikan, kepada shareholders. Eee, Kemudian ya, dalam bayangan saya mungkin ketika tadi, sebenarnya tujuan dari agent ini untuk tidak menyampaikan karena dia pengen, apa tadi, menaikkan harga saham ya? Pengen menaikkan harga saham gitu. Nah, eee, kalau dari sisi, teori positifnya gitu ya, kalau dari sisi teori positifnya berarti, dia hanya akan melihat, eee, apa yang terjadi gitu ya. Yang terjadi adalah, eee, informasi ini disembunyikan. Ketika informasi ini disembunyikan, maka, dampaknya apa terhadap shareholders gitu. Kemudian dari sisi apa namanya, kalau kalau normatif itu cenderung, apa yang seharusnya, kalau dibilang, apa yang seharusnya mungkin tadi bisa ya, apa yang seharusnya itu sudah selesai. Yang seharusnya itu, dia mengungkapkan informasi dari, apa namanya, dari informasi yang dia sembunyikan tadi gitu ya. Seharusnya seperti itu, tapi, ternyata dia punya 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 tujuan lain gitu ya. Kalau kalau kita melihat gap-nya dari yang seharusnya dengan yang terjadi itu akan masuk di normatif. Tapi kalau kita mencari, apa namanya, mencari bukti ya sebenarnya ya, bahwa si agen ini menyembunyikan informasi gitu ya, itu lebih ke positif gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, Mas Ade ya. Jadi, gambarannya ya, membandingkan antara positif dan normatif mungkin ya, seperti itu. Siap, terima kasih, Bu. Jadi Oke. lebih tersadarkan sekarang. Tambah pusing ya. Makin lama baca tambah pusing saya. Enggak kok, Bu, paling nggak sekarang jadi tahu bagaimana membedakannya. Kalau tadi Kita soalnya masih bingung ngawang-ngawang. ngomong ya, iya betul. Nah, kita bicara ngawang-ngawang gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini karena portal sudah ditutup, jadi, sudah waktunya, saya menyelesaikan kuliah ini. Oke, terima kasih atas, atensi teman-teman, terima kasih atas diskusinya gitu ya. Mungkin, kita bicara ngawang-ngawang ya, saya sendiri nggak yakin ya teman-teman itu paham apa yang saya katakan. Tapi, intinya saya ingin, apa namanya, mendeskripsikan gitu ya, teori akuntansi ini seperti apa sih gitu ya, sebaik mungkin. Nanti kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan, minta tolong untuk ditambahkan. Oke, terima kasih atas diskusinya. Kita ketemu lagi di, 1 pekan yang akan datang ya. 1 pekan yang akan datang mungkin masih saya, jadi baru di pekan ketiga nanti teman-teman mempersiapkan, untuk presentasinya. Oke, terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan kuliah sampai 9 SKS. Masih ada lagi ya? Saya juga masih ada 1 lagi nih sekarang. Jadi saya hari ini juga 9 SKS. Oke, terima kasih semua teman-teman. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.